Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, ya. Kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan. Kita terus katakan, kita start dari finish work. Ya, kita mulai minggu ke depan ini dari pekerjaan yang sudah selesai. Ya, kita bersyukur. Tuhan wariskan kepada kita Kingdom of God. Jadi dia itu mewah, ya. Dia itu tersedia banyak buat kita. Juga kita memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Pastor tadi sampaikan juga ya tentang kebangkitan Yesus dengan tubuh kemuliaan. Dia itu first fruit, ya, buah sulung. Dan kita juga menantikan ya tubuh kemuliaan. Tapi tubuh fana kita juga semua dipengaruhi oleh yang dari roh, yang dari kita dengar kehidupan, ya, karena Yesus datang supaya kita beroleh hidup, bukan beroleh kematian, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ya, Rasul Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maksudnya kita nggak mati, ya, kita sleep, tidur, keuntungan. Jadi nggak ada masalah lagi. Ya, kematian tidak berkuasa atas hidup kita lagi. Keuntungan karena apa? Karena tubuh kemuliaan. Ya, di dalam Wahyu 21 ayat 4, di surga, dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka. Kenapa ada air mata? Tapi dihapus pertama-tama karena ada penyesalan. Ya, kenapa kita sia-siakan ya kesehatan Kristus, kemakmuran Kristus, semua ketersediaan Kristus bagi kehidupan kita di bumi ini. Sebagai manis di surga, demikian kita di bumi ini. Ya, tapi di surga dan maut tidak ada lagi, tidak ada perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang mulai dari sekarang. Amin. Ya, kita memiliki tubuh yang adalah bait Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dan ini baitnya, rumahnya, ya Tuhan yang urus. Nggak usah takut, saudara. Ya, yang penting kita itu menerima kebenaran, ya, yang ajaib, yang supranatural, yang orang nggak lihat gitu, dunia nggak lihat, ya. Tapi yang tidak kelihatan ini sebenarnya lebih nyata. Ya, semua dari yang bahkan pastor juga tadi sampaikan, bangku atau kursi yang kelihatan juga mulanya dari yang tidak kelihatan, dari visi, kan, dari imajinasi orang. Tapi kita terusin ya, bahwa kita hidup karena kebenaran iman. Roma 4 ayat 2 sampai 3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dia beroleh dasar untuk bermegah. Dia bisa sombong kalau perbuatannya, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, kalau hanya perbuatan, hikmat dunia, kekuatan diri, kalau berhasil hanya bisa sombong di hadapan manusia aja, merasa lebih hebat. Tapi nggak di hadapan Allah. Ya, nggak bisa bermegah, maksudnya nggak bisa. Nah, ini luar biasa ya. Ayat 3-nya bilang, sebab apakah yang dikatakan dalam nas kitab suci Alkitab, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya, kebenaran iman, percaya, tangan terbuka, menerima. Sama-sama katakan tangan terbuka, menerima. Ya, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran karena percaya, kebenaran iman. Saudara, ini segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita. Amin. Ya, nanti kita persiapkan dulu ya, bahwa Tuhan itu sediakan semua. Sudah luar biasa. Ya, kita juga tadi kesaksian, kadang-kadang kita mengucap syukur kalau misalnya diluputkan kelihatan gitu. Mau ketabrak mobil nggak jadi gitu ya. Mau sakit udah nggak enak, sembuh. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi berapa banyak pastor juga mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya tanpa sadar tuh diluputkan. Karena satu virus aja bisa bikin orang mati gitu. Nggak kelihatan tuh virus.
Tapi kita diluputkan, kita dijagai. Kalau kadang-kadang ya kalau kita banyak juga berhubungan sama orang yang gak kenal Tuhan atau yang Kristen tapi nggak tahu kasih karunia, nggak tahu supply Tuhan yang luar biasa ini, itu selalu hidup dalam ketakutan akan penyakit, ya, kelemahan, penuaan. Saudara dan saya bayangin, saudara saya nggak perlu takut penuaan. Kenapa kita dimudahkan lagi? Itu aja udah beda banget, saudara. Sangat berbeda. Ya, kita itu dari matahari terbit sampai rembang tengah hari. Bukan nanti turun lagi, bukan, saudara. Kurvanya nanti bukan turun. Tapi kan sudah digambarkan oleh dunia. Dari bayi nanti sampai maksimal, terus turun katanya. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Ya, bahkan tadi pastor juga bersaksi ya, karena 2 minggu lalu dia ternyata mengalami kecelakaan, tabrakan ya, ditabrak sebenarnya di persimpangan, ditabrak mobil sampingnya sampai ada pick up yang belok katanya nabrak mobil dia lah gitu intinya. Ya karena lampu kuning entah gimana ceritanya ya, tapi dia di situ menyadari seperti di dalam kepompong gitu, dalam perlindungan Tuhan. Kepompong damai sejahtera ya, perlindungan damai sejahtera. Ya minggu lalu kan saya juga ngalamin lagi nyuci mobil, mobilnya mundur gitu dan nabrak keranjang tempat sampah tetangga. Motornya terus kena itu juga, motornya tetangga ya. Tapi saya aman dalam perlindungan gitu. Ya bingung juga ya, kaget nih kejadian begitu. Tapi pas tadi Pastor Prince juga cerita gitu. Nah inilah perlindungan, proteksi, keamanan ya, yang kita bisa bersyukur terus. Ya, bahkan supply yang positif kan. Itu luar biasa sekali. Ya kita sedang hari Jumat sedang belajar tentang doa perlindungan tuh, Mazmur 91. Betapa kayanya luar biasanya. Kita aman, nggak usah takut tentang apapun juga. Ya bahkan kalau kita mengalami sesuatu yang buruk sekalipun, kita melihat restorasinya 120%. Segera dipulihkan karena Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Kalau belum terjadi, Tuhan pelihara juga, belum termanifestasi. Amin. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, dia melimpahkan kita dengan benefit, dengan keuntungan. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan hari demi hari, day by day, ya days. Ya, ia menanggung bagi kita. Loaded us with benefit. Tuh ya, menanggung bagi kita tuh. Daily loaded us with benefits. Bahasa King James-nya. Pujilah Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan itu melimpahkan kita tuh. Memberi, ya mensuplai ya. Dengan keuntungan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Jangan lupakan benefits-nya. Nah ini kita akan masuk nanti. Kalau diberi judul ya kita jangan malas untuk ambil gitu. Jangan malas untuk menduduki negeri yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena target Tuhan bukan kita hanya dikeluarkan dari dunia, dari Mesir, dari rumah perbudakan. Bukan hanya dikeluarkan terus ya udah. Bukan, sudah dikeluarkan dan dimasukkan, sama-sama kan dimasukkan ke dalam Kanaan. Exit good land. Luar biasa baik, bukan hanya baik, luar biasa baiknya tuh. Dan Kanaan digambarkan itu tanah yang berlimpah susu dan madu, itu adalah semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Makanya disebutnya good book kan, kabar baik. Amin. Ya ini tadi disebutkan kadang-kadang kalau orang dibawa kasih karena salah menangkap, rest itu
dibilangnya kemalasan gitu. Bukan, saudara. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus, kita semakin di luar itu orang lihat semakin aktif, tapi dalamnya rest. Itu rahasianya, saudara. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus, Tuhan bawa kita itu menjadi terang, menjadi saksi di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam segala aspek. Ya. Dia memberikan bagi kita tadi, ya, menanggung bagi kita hari demi hari, memberikan kita benefit. Allah adalah keselamatan kita, Yesua, perlindungan kita, pemeliharaan kita. Dan itu absolut mutlak, saudara. Ya, jadi saudara nggak usah merasa tertuduh kalau misalnya masih, kok kenapa kejadian gini ya? Aduh, gue punya dosa apa? Kan kalau dulu diajarin cari dosa gitu. Enggak, saudara. Selalu lihat gini, terima kasih Tuhan perlindungan. Ya, kita lihat ada hal baik lagi yang Tuhan mau berikan buat kita. Amin. Ya, karena Dia memberikan kita hari demi hari, ya kayak kalau kayak mobil bak gitu, mengisi kita dengan keuntungan, bukan kerugian, saudara. Kalau ditanya siapa yang di sini bisnis mau untung, ya semuanya tunjuk tangan. Yang mau rugi siapa? Nggak ada yang mau. Tuhan memberikan kita itu. Kayaknya waktu Petrus perahunya dipinjam karena dia semalam-malaman nangkap ikan nggak dapet, Tuhan pakai untuk dia berkhotbah, memberitakan Injil ke tengah sedikit. Tuhan nggak biarkan dia dikembalikan tanpa diberikan berlimpah. Tebarkan jala-jala, kata Tuhan. Ya, karena Yesus sudah pakai kan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, yaitu Petrus ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu, bahasa Inggrisnya nets, jala-jalamu untuk menangkap ikan. Banyak jala, karena Tuhan sudah tahu. Ya mungkin Petrus pikir, dia udah semalam-malaman nangkap satu aja nggak dapet, apalagi ini udah siang. Jadi dia lagi cuci jala-jalanya. Mungkin dia juga setengah hati, karena dia bilang ayat 5-nya. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras. Karena manusia kan, dia nelayan. Karena yang nyuruh tukang kayu lagi, Yesus. Dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya. Nah saudara, ini perhatikan. Roh Kudus akan menuntun kita, memerintahkan kita ke sana ke sini, apapun. Jangan malas gitu maksudnya. Malas tuh apa ya? Misalnya Holy Communion aja gitu. Kita malas ah. Atau apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu aja malas gitu. Dan banyak lagi ya. Ini Roh Kudus akan sediakan kita banyak hal. Aku akan menebarkan jala juga. Setengah hati dia. Dia menebarkan satu jala, net. Dan disinilah Tuhan, dia melihat levelnya Tuhan. Ayat 6-nya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Panggil nelayan-nelayan yang lain untuk bantu. Net breaking, boat sinking, lot of fish. Ya, jala mereka hampir koyak. Mulai koyak, ikan-ikan yang masuk ke kapal mereka hampir tenggelam. Maksudnya saking banyaknya sejumlah besar ikan. Ini level Tuhan. Level Tuhan itu lebih dari cukup. Sama-sama karena lebih dari cukup. More than enough. Ya banyak. Karena itu kita sudah mulai biasakan gitu. Mulai menyadari terus, makin sadar. Ya ketika Alexander the Great di Alexander Agung di India, ada tukang pengemis minta-minta.
Kemudian dia keluarkan uang emas, koin emasnya, dan dikasih kepada pengemis. Jenderalnya yang di sebelah bilang ini, "Tuanku, kenapa pengemis gembel begitu dikasih uang emas?" Ya, dikasih uang receh juga cukup gitu maksudnya. Ya, Alexander Agung bilang apa? Jangan lihat siapa yang diberi, lihat siapa yang memberi. Saudara jangan lihat, saya nggak layak, saya nggak layak. Emang saudara nggak layak. Karena itu saudara qualified. Ya memang saudara, kita ini menerima apa yang kita tidak layak terima. Favor makanya disebutnya. Kasih karunia cuma-cuma. Kita nggak bisa bayar. Betul. Karena itu diberikan cuma-cuma. Kemurahan yang kita tidak usahakan, tidak upayakan. Tapi kita juga lihat siapa yang memberi. God more than enough. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Ya. Kita terus belajar dengan mendengar ini, terus mendengar lagi. Kita mulai perkataan, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Itu namanya kita maju menduduki, saudara. Maju menduduki Kanaan. Segala dosa saya diampuni. Tuhan saya disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dari segala kecelakaan. Kalau kayak kemarin hampir celaka kan saya kan, hampir kelindas saya soalnya dari mobil yang mundur itu, kakinya. Saya ditebus dari kecelakaan. Saya dilingkupi kasih karunia-Nya. Mulut saya dipuaskan dengan goodness, dengan kebajikan. Hingga masa Buddha saya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Itu namanya maju menduduki, saudara. Bukan sebagai beo ya. Saudara, kan makin banyak akhirnya tahu. Yang mau punya anak, saudara bilang, "Oh, saya memiliki keturunan ilahi, perkasa di bumi. Saya akan melihat anak-anak dari anak-anak saya." Maju, saudara. Ambil. Duduki. Karena yang tidak kelihatan tuh kekal. Saudara belum lihat, tapi manifestasinya itu tinggal menjauhan manifestasi aja. Tapi sudah ada. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, orang memperhatikan yang kelihatan. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya katanya. Yang kelihatan kenyataan. Orang dipengaruhi hidup dengan kenyataan. Tapi Paulus bilang, melainkan yang tak kelihatan. Itu iman. Karena yang tak kelihatan adalah sementara. Semua yang sudah lihat, ya handphone, laptop, buku, semua kertas, semua rumah, lampu, apa semua ini, yang kelihatan itu akan lenyap sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah roh. Dan Tuhan menciptakan yang kelihatan dari yang tidak kelihatan. Terang jadi. Dari apa? Dari firman. Kita belajar, saudara. Jadi jangan mengubah, tadi pastor mengingatkan, jangan mengubah rest itu, tenang itu, rest di dalam itu, jadi kemalasan maksudnya gitu. Kalau Tuhan bilang gini, ya misalnya nih, sekalipun nih Pak Lazarus nih misalnya di Surabaya, ya bilang misalnya gini, "Pak Melki datang ke Surabaya, saya sediain nih 1 triliun nih, saya pergi, saudara." Ya. Artinya ambil. Dan pengalaman ya kalau misalnya Tuhan katakan apa ya, ya misalnya saya lari-lari gitu, saya mau maraton aja saya latihan, saudara. Bukan latihannya ya, latihannya saya juga tetap bilang, Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya misalnya. Dan sampai hari hanya tetap saya bilang sama. Setiap tanah yang saya injak menjadi milik pusaka saya. Saya miliki jantung Kristus, paru-paru Kristus. Tubuh berkualitas Yesus. Kenapa? Karena saya masuk dan menduduki negeri. Keuangan sama juga. Tuhan kaya, rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Kurang hikmat, Kristus adalah hikmat saya.
itu berarti tidak malas, saudara. Dan kalau Tuhan berikan hikmat, ya pasti jalankan, kan? Nah, itulah penasihat-nasihat yang ada dalam diri kita, yaitu Holy Spirit. Ya, Amsal 24 ayat 6. Sebab kami hanya karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang. Kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Ya, bukan kata-kata negatif gitu. Saudara banyak mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus adalah penghibur, mengingatkan kita akan semua yang Tuhan katakan. Nasihat. Juga bisa melalui ya pastor, melalui sharing hamba-hamba Tuhan, atau kita saling sharing. Itu yang memberikan kita kemenangan. Karena Tuhan yang berperang. Amin. Ya, dengan perencanaan itu, saudara bukannya nggak dibilangin, udahlah kumahangke aja, kalau orang Sunda bilang gimana nanti aja. Saudara merencanakan juga dari Tuhan, saudara diberikan hikmat. Tapi kita nggak bergantung dari planning kita, tetap bergantung sama Tuhan. Amin. Ya, kali pastor juga ingetin ya, penasihat yang paling dekat juga istri, gitu ya. Nah, kalau Tuhan sering ngomong kan, kenapa kamu little faith gitu, memiliki iman yang kecil, kurang iman. Itu bukannya dimarahin, bukan, saudara, tapi prihatin gitu. Kenapa ambilnya cuma segitu? Tuhan itu begitu banyak, Tuhan itu begitu full gitu. Tapi anaknya mau ambilnya sedikit. Kita ini sama aja kayak di restoran all you can eat. Saudara tahu kan? Ada nggak di tempat saudara all you can eat? Ya, di sini banyak di Bandung ya kan? Ya di Jakarta, dia di mana-mana pasti ada lah all you can eat. Sudah dibayar. Misalnya 300.000 atau 400.000 satu orang, dan sudah masuk, sudah dibayar. Saudara tinggal apa? Tinggal makan. Sudah dibayar. Saudara mau apa? Ada tersedia. Misalnya ada 200 jenis makanan dan minuman misalnya. Saudara mau ikan, ada ikan. Mau steak, ada steak. Mau makanan Jepang, ada, saudara. Sudah dibayar. Tapi ada nggak orang Kristen yang makannya cuman udah masuk, sudah dibayar, cuma sama acar doang gitu? Yang bayarin agak nyesel gitu, ngapain juga bayarin si Melki cuma makan acar doang gitu. Tapi kalau kita makan semua, kita nikmati semua, yang bayar juga senang gitu. Tuhan sudah bayar semua, saudara. Dan Tuhan memberikan kepada kita kerajaannya gitu mewah. Sama-sama katakan mewah. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, ini bukan Injil. Saudara nggak usah takut dikatain Injil kemakmuran lah, Injil kesembuhan lah. Nggak ada Injil kemakmuran, yang ada Injil kasih karunia. Yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada perlindungan, ada hikmat, ada sukacita, ada damai sejahtera, kasih, kesetiaan, ketekunan, semua hal yang baik diwariskan dalam hidup kita. Damai sejahtera, bahagia selalu, jalan-jalan penuh bahagia. Orang dunia nyari, yang penting bahagia, yang penting bahagia. Keluarga yang sejahtera, semua tersedia, saudara. Kalau sudah lihat, belum pak, saya terima kasih karunia, tapi keluarga saya belum bahagia. Ya bilang terus, saya ambil Tuhan. Yang jadi istri, suami saya begini. Ya, maksudnya begini itu orang benar, orang yang diberkati. Sebaliknya istrinya seperti tunas pohon anggur. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Banyak saudara terjadi. Nggak punya rumah, Tuhan yang membangun rumah saya. Karena itu tersedia.
Sudah tersedia. Dan biar kita udah dengar juga ya minggu lalu, biar musuh-musuh itu dengan segera ditaruh di bawah kaki kita. Jadi saya juga belajar, oh Tuhan bukan berlama-lamain. Gak usah cari juga kesalahan kita. Tuhan benar, firman-Nya benar. Kita di dalam Kristus adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Begitu saudara. Amin. Ya, jadi benefit melimpahkan kepada kita keuntungan. Nah, itu kita bersyukur memuji Tuhan. Nah, apa pewahyuan hari ini? Ya, kita mau lihat belajar dari suku Asyer. Suku Asyer ini salah satu dari 12 suku, ya, anak Yakub, Israel. Dia di tempat yang begitu kaya, begitu makmur, di pinggir pantai. Nanti kita lihat juga ya, dia begitu diberkati, tapi dia malas. Nah, coba kita baca ya, Hakim 1, 31, 32. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Aklab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Terus, 32. Sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Dia begitu diperintahkan karena nama Yosua, semua orang Kanaan itu ditumpas habis harusnya. Kalau enggak mereka jadi duri dalam daging. Dia nggak mau. Penduduk asli negeri itu sebab orang itu tidak dihalaunya. Dia mau tidak mau berperang, tinggal sama musuh, tidak mau go in and possess the land, benar-benar duduki. Malah dia stay, malah dia apa tuh? Mencampur gitu. Nah, kita udah belajar dari suku Asyer ini dulu ya. Padahal dia itu negara kaya. Coba kita lihat apa daerahnya. Petanya mana petanya? Coba kita lihat peta yang pertama. Yaitu yang biru tuh di atas ya. Atas Asyer. Ya, di pinggir pantai ini Israel ya. Asyer. Nah, kita lihat ini dulu. Dan suku ini tidak menghalau orang-orang Kanaan. Yang belakangan kita akan lihat. Ya, kemalasan itu tidak mau menduduki. Biarpun daerah mereka dia kaya, ya, jadi ada olive oil, ya, zaitun di Asyer. Yang terbaik, roti yang terbaik. Nanti kita terusin ya. Nah, itu seperti cerita Deborah juga. Nah, ini lompat ke hakim-hakim yang lain ya. Karena dalam kisah Deborah, laki-laki yang lain, kenapa Deborah perempuan ini ya? Deborah namanya word of God ya. Dabar, word of God, firman Tuhan. Karena semua takut. Nggak mau menduduki. Padahal mereka berperang sama Sisera nih. Takut mereka ya, karena Sisera ini memiliki kereta besi ya, Jenderal Sisera ini ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera punya 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Kadang-kadang orang Kristen lebih rela berdamai dengan penyakitnya, dengan kemiskinannya, dengan tekanannya, dengan situasi kondisi yang buruknya. Ayat 4. Lalu pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia hakim dan dia mau berperang lawan Sisera. Dia cari laki-laki kan, dulu butuh laki-laki, tapi kekurangan. Ya, ayat 8-9, saya lompat aja. Jawab Barak kepada Deborah, ada orang pemimpin yang namanya Barak. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Dia mau sembunyi di belakang Deborah. 9, kata Deborah, baik, aku turut
Artinya dia mau maju. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan, ya, Deborah bilang Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ya, mereka menang. Nah, ini akhirnya Sisera dibunuh sama siapa? Ayat 21. Tapi Yael, istri Heber, seorang perempuan juga, mengambil patok kemah. Diambilnya palu, didekatinya Sisera, ada capek kan dia di kemah itu. Diam-diam, lalu dilantakannya patok itu. Masuk ke dalam pelipis. Ya, tembus sampai ke tanah, patok kemah. Di pelipis Sisera. Sebab ia telah tidur, nyenyak. Karena lelahnya, maka matilah orang itu. Sisera mati. Ya. Saudara, seringkali ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan itu yang melumpuhkan orang-orang percaya. Iya, karena dengar kabar yang lain, kabar nakut-nakutin. Ya, kita belajar banyak di hari Jumat. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Karena di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Padahal kita tinggal maju aja. Sesimpel itu. Saudara, Yosua 1 ayat 2-3 untuk menduduki Kanaan ya. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Ya kau bilang seberangi sungai Yordan, ya seberangi aja. Engkau akan dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Maju, masuk. Ayat 3. Dan sesimpel ini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Injak itu darah, injak, ya. Dari janjinya juga kepada Abraham, injak utara, selatan, timur, barat, salib kan, injak aja, duduki. Seperti yang kujanjikan kepada Musa, karena ada janji, kita injak berdasarkan janji. Saya mulai belajar, saudara juga mulai belajar. Karena orang bilang gini, Pak Melki ini kayak doktrin aja nih, apa nggak membumi gitu, nggak ada praktisnya. Saudara, praktisnya segala hal kan. Saudara dan saya perlu apa? Ya, manusia perlu tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas Yesus. Ya, tubuh yang berkualitas, sehat-sehat, baik-baik saja. Ya, segar, dimudahkan, semuanya baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua anggota-anggota tubuh, setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita baik. Ya terima dong. Saya memiliki jantung Kristus misalnya. Saya memiliki paru-paru Kristus misalnya. Kalau suka jalan, suka lari, suka naik gunung, suka apapun, saya memiliki kaki Kristus. Seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Itu namanya menduduki, saudara. Saya juga sering share kepada saudara. Kalau mandi aja, kita lagi sabunan aja, kita pilih. Kita gini, dari kepala nih. Rambut kepala saja, saya dinomorin semua. Tidak ada satu jatuh ke tanah. Kalau Tuhan tidak menghendaki. Saudara dan saya akan mengalami gini. Iya ya. Kayaknya kalau dulu tiap keramas, banyak aja rambut yang rontok gitu. Sekarang nggak ada lagi. Ada, Pak. Kalau satu misalnya ada nih, saya bilang ini tidak satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Jadi waktu saya buang gini, Tuhan ganti 100 kali lipat. Begitu, saudara. Duduki setiap negeri saudara. Ya, duduki setiap warisan saudara. Kalau saudara ketakutan, saya terima warisan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saya dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya masuk dan menduduki negeri. Masa bodoh orang mau bilang apa? Masa bodoh orang mau hina apa? Karena kita udah belajar. Ya, semua itu cuma mulut doang. Barak bilang, saya ngabarin ini maju kalau engkau maju. Ya udah, kamu nggak dapat kemuliaan. Karena Sisera mati sama perempuan nih. Benar kejadian. Nah, padahal tinggal maju doang, tinggal injak. Makanya kuatkan dan teguhkan hatimu kepada Yosua, dia bilang. Jangan takut. Sama-sama katakan, hati saya teguh dan kuat
di dalam Kristus. Apapun saudara, saya nggak tahu soalnya masalah saudara bisa berbagai macam. Ya, misalnya waktu itu Maya kesaksian, dia panen cengkeh, panen padi di daerahnya. Dia bilang, saya memiliki kekuatan Kristus, kesehatan Kristus. Bisa dari pagi sampai sore kerja tambah kuat. Ya saudara mau apa aja, saya nggak tahu saudara mau apa. Teman saya bilang, jangan malas untuk mendudukinya. Tinggal diinjak. Namanya gini, duduki kepemilikanmu gitu. Possess your possession gitu. Duduki warisan, ambil. Karena tadi sekali lagi ya, kalau Tuhan, target Tuhan buat hidup saya apa sih? Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Amin. Berlimpah tuh mengalir, susu dan madu artinya berlimpah. Ya, klaim dong, deklarasikan favor itu. Ya, gunakan favor itu untuk setiap aspek kehidupan kita. Ya, Gideon kita dengar hari Jumat punya banyak alasan-alasan. Tadi Barak punya alasan-alasan. Jangan kembangkan itu. Bagaimananya itu haunya bagian Tuhan. Bagian kita hanya begini aja, give faith aja. Tangan yang terbuka menerima. Percaya hatinya. Hatinya Tuhan. Itu baik, nggak ada yang nggak baik. Ya, waktu lewati gelap, lewati badai apapun, percaya hatinya Tuhan. Amin. Ya, akhirnya kan mati tadi si Serah itu. Deborah nyanyikan nyanyian sindiran. Hakim 5 ayat 16-17 saya mau bacakan aja. Bagian dari nyanyian Deborah. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan suling pemanggil kawanan? Ya, ini tuh Pak, katanya kan jangan duduk kan. Bapak tadi suruh duduk, rest, suruh duduk. Itu posisi saudara, kedudukan. Bersama Yesus kita berperang dari kemenangan, bukan dari untuk menang. Itu bedanya. Makanya di Efesus dibilang duduk dulu baru saudara bisa berdiri, baru saudara bisa perang. Karena rest, karena tahu yang berperang Tuhan. Tapi ini duduk dalam konteks nggak mau maju gitu. Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Nanti kalau Tuhan nggak menyerah, nanti kalau nggak kejadian Pak Melki, nanti. Orang cuma bilang, Tuhan muaskan mulut saya dengan goodness, sehingga masa muda saya diperbarui seperti ibadah burung Raja Wali. Kalau sudah lagi mandi, bilang nih, budakan lagi nih. Ya, bilang, kulit saya mulai keriput lu, mulai gini. Saudara mandi gosok bilang ini. Enggak, makin baik, makin dimudahkan. Itu namanya nggak banyak pertimbangan, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Nggak ada ruginya benar-benar. Nanti kalau nggak kejadian kan rugi, Pak. Pasti kecewa. Nanti kalau kecewa ninggalin Tuhan. Belum apa-apa udah curiga sama Tuhan. Kenapa? Nggak ada poinnya, saudara. Nah, justru itulah orang-orang Kristen yang diajarkan curiga, yang diajarkan turunin iman, turunin kepercayaan. Ya saya nggak mau tahu. Sampai orang yang misalnya udah cuci darah aja, saya tetap bilang, miliki ginjal Yesus. Baru, Lazarus aja bangkit baru itu. Semua anggota dalemannya, luarnya juga. orang dia bangkit oleh firman. Lazarus keluar, dia keluar dan hidup. Ayat 17. Orang Gilead dibilang, tinggal diam di seberang sungai Yordan. Tinggal diam maksudnya pasif gitu. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal? Ngumpet misalnya di laut misalnya gitu. Suku Asia duduk di tepi laut, tinggal diam di teluk-teluknya.
Nah, tinggal diam ini beda ya. Saudara bisa bedakan dengan tinggal diam, duduk diam, menanti Yesus, mendengarkan firman. Ini nggak diam, saudara. Ini possessing. Mengambil warisan saudara. Mengaminkan warisan saudara. Tapi ada orang benar-benar diam, itu pasif, nggak mau ambil, nggak mau menduduki warisannya. Makanya kan kalau kita sudah baca kitab Yosua, masih banyak daerah-daerah yang mereka belum duduki. Kalau Tuhan ngomong, kenapa engkau imanmu kecil begitu? Kenapa engkau kurang percaya? Maksudnya kurang ambil banyak gitu, saudara. Ya, pasif. Nah, sekali lagi, ya, kita buka petanya lagi ya. Di Asher itu ada dua kota namanya Sidon dan Tirus. Ya, Sidon, Tirus dan Sidon. Keluarin kotanya kok. Di Asher. Tirus, nah itu ya, Sidon dan Tire. Ya, bahasa Inggrisnya ya. Tirus dan Sidon bahasa Indonesianya. Nah, ini kota yang makmur, seperti New York katanya tadi Pastor Pin bilang, London, Paris ya, kota-kota yang makmur. Nanti kita mau belajar gini, karena mereka tidak mau berperang, malah tinggal sama orang Kanaan. Kalau kita nggak duduki, gitu aja sederhana. Kalau kita nggak duduki warisan kita, kepemilikan kita, iblis yang ambil gitu maksudnya. Rugi banyak kita orang Kristen. Nah, kalau kita bilang gini, ya mungkin Tuhan memang gak memberikan saya kesembuhan, ya iblis yang ambil. Orang tuh ada yang gini ngomong, buktinya Pak Melki, saya aja bilang kok, saya memiliki mata Kristus. Tuhan, saya terima anugerahmu penglihatan misalnya. Pokoknya begitu, saya terima aja. Sampai kapan Pak Melki? Sampai manifestasinya terjadi. Ya, coba ya, ini Asher ini dinubuatkan oleh bapaknya nih. Kejadian 49 ayat 20, coba lihat. Bapaknya Asher kan Israel kan, Yakub. Asher katanya, makanannya, breadnya akan limpah mewah. Dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Jadi dia rotinya tuh bread yang mahal. Kita bukan lagi rame tuh harga roti yang 400.000. Roti yang mahal. Suku Asher. Kenapa? Karena tanahnya subur. Ya, fertil, ya, subur sekali. Ya, menghasilkan juga minyak zaitun yang termahal. Oh, saudara, itu warisan mereka tuh. Lanjut ya. Kalau Musa juga menubuatkan tentang Asher di Ulangan 33 ayat 24 tentang Asher. Musa-nya ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak laki-laki. Ya, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Udah diberkati, disukai, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ya, di Asher itu ada oil juga bicara oil. Minyak urapan itu tadi minyak zaitun, dan juga ada ladang minyak di lautnya. Kaya sekali. Itu warisannya. Asher oil juga ayat 25. Ya, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ya, mereka juga kuat. Mereka juga berhikmat, ya. Palang pintunya aja dari besi, dari tembaga. Ya, mereka memiliki, maksudnya gini, memiliki semuanya. Saudara, saya bayangin kita di dalam Yesus. Saudara, apa yang saudara nggak punya? Apa yang Yesus belum sediakan buat anak-anaknya? Belum bayar. Dia kaya, rela menjadi miskin. Padahal dia segala langit, bumi dengan selisihnya punya dia semua. Rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Berarti kita kaya.
Apa yang Bapa punya, Yesus punya. Apa yang punya, kita punya. Karena Yesus dengan kita adalah satu. Semua backup surga kita punya. Supply surga. Ya. Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bapa punya. Amin. Nah, itulah Tirus, Sidon, kekayaan, kemakmuran milik Asyir dari Tuhan. Nah, sekarang apa masalah Asyir? Tadi kan kita udah bilang ya, masalahnya dia malas. Dia nggak mau duduki. Itu doang masalahnya. Jadi, ya bahasa malasnya itu tidak mau duduki ya. Kalau kita kan mau duduki di ruang atas. Tuhan bilang, di ruang atas, in the secret place. Ya saya duduki Tuhan. Duduki bagaimana? Cuma dengan iman. Kan katanya harus berperang. Kan Tuhan yang berperang. Ya kita maju dong. Ambil dong. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Ada ayatnya Pak? Ada. Carito itu kan. Greatly blessed, highly favored, dipilih. Ya ambil dong. Maka saya kan nggak tahu Pak. Bisa lupa. Ya denger dong firmannya lagi. Dengar lagi. Share. Tanya. Nasihat tadi. Banyak penasihat. Tanya. Ambil. Terima. Mulai praktek. Praktek apa Pak? Itu kan kerja. Bukan. Praktek itu ambil. Makan. Work out. Makanya kerjakan keselamatan itu work out. Karena Allah yang mengerjakan dalam diri kita. Tubuh fana ini aja dipengaruhi akhirnya dengan kehidupan Zoe itu. Luar biasa nggak? Luar biasa apa yang saudara punya. Seperti Asyir maksudnya gitu ya. Yesaya 28 ayat 1. Ya, Yeskiel. Tapi Tuhan, bukan. Oh, kita lihat Yusuf dulu boleh deh ya. Kejadian 39 ayat 2a. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, seperti Yusuf saudara dan saya. Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak. Kan kita udah tahu juga belajar. Orang Israel tuh bukan dosa mereka yang Tuhan bikin mereka kalah, dikuasai Midian, dikuasai Sisera, dikuasai musuh-musuh. Bukan. Karena mereka menolak Tuhan gitu. Menggantikan dengan Baal, dengan berhala-berhala. Ya. Nah, masalah Asyir kita lihat. Belajar ya dari Yeskiel 28. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Yeskiel. 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Nah, tadi Tirus Sidon ya. Jadi akhirnya ya ini Raja Tirus ini kan Tirus kota yang kaya kan. Beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati. Tinggi hati dari mana? Bukan dari kasih karunia. Dari saya yang hebat. Dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Oh kan, Bapak juga bilang kan, kita didudukkan bersama Yesus. Kita didudukkan bersama Yesus. Bersama-sama Yesus, karya Yesus bukan karya saya. Tapi kalau dibilang, saya sejajar nih sama Allah. Karena saya. Padahal engkau adalah manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Beda ya, bedakan saudara. Kita di dalam Yesus, dia kepala, kita tubuh, kita satu dengan Kristus. Ya. Apa yang Bapak punya, kita punya, itu bukan kesombongan. Itu menerima karena iman. Kalau dia bilang gini, saya raja, saya kaya, saya banyak duit. Ada orang dulu di mobil bersama saya, dia bilang gini, tahu Pak Melki, orang-orang Kristen yang kaya sekarang sombongnya gimana? Banyak-banyakan ring katanya di jantungnya. Oh kalau saya mau punya duit, saya tinggal pergi ke Singapura, Mount Elizabeth, apa tuh, rumah sakit Elizabeth, atau ke mana? Penang. Nah dia merasa banyak duit. Nggak begitu ceritanya saudara. Ya, itu namanya seperti Asyir, kesombongan.
Ya. Tapi itulah makanya dibilang gini, kalau saudara nggak duduki kasih karunia ini, gunakan kasih karunia, duduki, iblis akan ambil kesombongan itu. Ya, karena kita dimanapun kita berada, kita diberikan posisi pengaruh oleh Tuhan. Amin. Kreatif, ide-ide, semua dari Tuhan. Amin. Ya, makanya net breaking, boat sinking, lot of fish. Ya, galanya hampir koyak, perahunya hampir tenggelam. Begitu banyak ikan. Itu Tuhan. Tapi kesombongan Asyar, Yeskiel 28 ayat 5-8. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Karena itu engkau menjadi sombong. Saudara, kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara genuine, murni menerima kasih karunia, saudara nggak bisa sombong, saudara. Mau sombong apa? Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, modalnya modal Tuhan dari Tuhan kan. Oleh Tuhan melakukannya karena Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita. Bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita, karena Tuhan mengerjakan dalam kita ikut dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi kalau sombong itu upaya, usaha, perform diri. Ya, nggak mungkin tuh tua-tua di surga melemparkan mahkotanya di kaki Yesus. Kalau dia yang dapat sendiri dengan kekuatan sendiri, nggak mungkin dikasih kepada Yesus. Itulah kesombongan, ayat 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. 7. Maka sungguhnya aku membawa orang asing melawan engkau, dan yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Dan ya, Tuhan kirim Nebukadnezar juga menduduki Tirus. Ya, Raja Tirus tadi, Sidon juga, orang asing. Ini gambaran juga iblis. Makanya iblis yang akan ambil. Banyak nggak sekarang di gereja kita lihat sombongan, kehancuran, pendeta-pendeta yang besar, bahkan yang seleb-seleb, tinggi hati, kesombongan. Ya gimana dong Pak? Kalau kita makmur nanti Pak Melki juga sombong. Ya kan, sekarang kembali lagi saudara. Kalau saudara percaya kasih karunia, saudara percaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara mau sombong dari mana? Dari mana coba sombongnya? Ya belum kaya aja, coba nanti kalau duitnya udah triliunan, pasti sombong. Lah, mau triliunan kek, mau ratusan triliun kek, mau punya segala sesuatu kek. Kalau hidupnya gini, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus kita bikin apa nih? Bagaimana mau sombong? Ya kita lihat gereja NCC di Singapura. Gereja itu bangunannya aja 5 triliun harganya, lunas itu dibangun. Ya, The Star itu. Pastor Pen nggak mau ambil kan? Serahkan aja, mungkin ke yayasannya. Ya. Nggak mau ambil juga bahkan gajinya. Ya hidup dari apa ya Tuhan berkati. Apa dia jadi miskin? Nggak juga. Ya, tapi tidak terikat. Ayat 8. Engkau diturunkan ke lubang kubur. Akhirnya sombong itu awal kejatuhan. Kau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan, di tengah bangsa-bangsa gitu. Lautan kan laut bicara bangsa-bangsa. Sama aja sama orang mati. Itu yang terjadi sama Asyar. Nah, tapi apa penutup ya? Apa yang Yesus pulihkan di hari-hari terakhir tentang Asyar juga, supaya kita ini tahu generasi yang memiliki kekayaan yang itu kan gambaran tadi. Kekayaan roti yang terbaik, minyak yang terbaik, yang termahal. Ya, kita lihat dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, Tuhan Yesus dari Galilea, danau,
ya, ke Tirus dan Sidon. Ya, ratusan mil juga. Petanya tadi coba lihat ya. Tuhan melakukan mujizat, yaitu dari bawah tuh kan ada ada si Galilea dari situ, dari kanan itu ya ke Tirus dan Sidon. Ya, 130 mil kurang lebih. Ya, kalau kali 1,6 ya 200-an kilo lebih ya. Nah, terus ya. Nah, ya oke, nggak apa-apa dikeluarin tadi. Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Perempuan Kanaan, gambaran orang asing kan? Gentiles, non-Jews, saudara dan saya. Dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Cuman dia berpura-pura seperti orang Israel. Dan Tuhan nggak suka. Hipokrit, ya, pura-pura. Munafik, pura-pura. Kepura-puraan itu nggak merasakan kasih Tuhan setelah genuine, secara murni. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, karena dia datang dengan itu, ayat 23, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, kalau datang dengan kepura-puraan, ya nggak bisa. Ya, 24, tapi Tuhan kasih ya. Jawab Yesus, Tuhan kasih mulai pintu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Ya, makanya tadi mulai dari situ dulu. Umat Israel, Yesus hanya datang bagi itu, bagi dia, bagi orang Israel. Ya, kalau Yesus anak Daud, hanya panggilan orang Yahudi kepada Yesus. Dan itu bukan sebutan orang yang non-Jews. Tapi dia pura-pura jadi Jews kan, jadi Yahudi. Nah, kemudian dia sadar kan, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekarang Tuhan, tolonglah aku. Lord, help me. Ya, tolong. Itu dia melihat hati Tuhan, buat Tuhan mau menolong dia. Ya, mulai buka pintu, buka celah gitu. Nah, kemudian Tuhan buka beneran buat dia ya, 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Nah, tadi kita lihat ya, nubuatan Asyir itu mereka memiliki roti yang paling mahal itu tadi. Makanan santapan raja-raja. Gandumnya terbaik. Nah, ini roti disediakan bagi anak. Ya, bread of the children. Jadi roti rich bread tadi ya. Children's bread. Nah, itu kita miliki, Holy Communion. Tersedia, saudara. Jangan malas. Ambil. Saya perjamuan kudus pagi malam tuh. Bukan buat jadi agamawi. Buktinya kan saya nggak perintahkan kepada saudara kan. Tapi kalau saudara pikir gini, oh kita harus memperingati Yesus terus. Kita perlu memperingati Yesus. Kematian Yesus, ada kehidupan buat saya. Memperingati terus kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Sebanyak apa? Sebanyak saudara mau. Dan Tuhan senang aja anaknya diperingati. Ya. Dan melemparkannya kepada papis, anak anjing. Papis itu anak anjing yang di rumah, di dalam rumah. Kalau yang piara anjing, sayang anjing tahu ya, di dalam rumah. Ya. Dan itu kita bukan anjing lagi, kita anak, roti anak makanya kita. 27. Jawab perempuan itu, yes Lord, ya benar Tuhan. Namun anjing, papis itu, anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita duduk semeja dengan Tuhan. Ya, Tuhan memulihkan, luar biasa. 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, oh woman, sampai amazed gitu ya, sampai Tuhan bilang besar imanmu. Ya, jadi iman yang besar itu hanya ibu ini sama ada perwira Romawi. Ya, besar iman. Ya. Maka jadi itu buat orang non-Jews. Ya, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di rumah anaknya langsung sembuh. Luar biasa saudara ya. Jadi itulah, sama-sama katakan, roti
anak-anak. Kita anak sekarang. Kita makan roti itu. Amin. Ya, bukan remah-remah. Setiap hari tersedia benefit keuntungan. Sampai manifestasi itu terjadi. Jangan malas. Udah dengar-dengar, udah aja. Masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan. Ya. Pastikan aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Step out, maju. Ya. Jangan biarkan musuh-musuh ambil kesehatan saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, istri, suami, anak-anak saudara. Ya. Hikmat saudara, kecerdasan saudara. Jangan mau diambil. Sendi-sendi saudara, tulang-tulang saudara, daging saudara, kulit saudara, semua saudara sudah tersedia. Ya. Ambil semua. Dan khusus untuk kemakmuran ini, ya, kita akan berdoa di Ulangan 8 ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan supply, kekuatan, power untuk memperoleh kekayaan. Ya, sekali lagi, bukan cinta uang, bukan ketamakan, bukan materialistik. No. Ya sudah, nggak usah takut berkat dari Tuhan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, Tuhan memberikan kepada kita, saudara dan saya, kekuatan untuk mereka kekayaan. Ya, kalau sudah lihat keuangan saya masih bergumul nih, Tuhan berikan saya kekuatan untuk mereka kekayaan. Amin. Ya, Tuhan berikan kepada semua saudara kita, ini semua yang mendengar, kekuatan untuk mereka kekayaan, untuk meneguhkan janji. Kita ada milik Kristus, Tuhan Abraham berhak menerima janji Allah. Amin. Supaya kita jadi saluran berkat Tuhan, membangun pemberitaan Injil kemana-mana. Beneran saudara, beneran. Bukan cinta uang, bukan jadi tamak, bukan jadi kikir. Ini aman di dalam kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya nggak panjang lebar kan. Ya, saudara menangkap pesan Tuhan malam hari ini. Ya, maju. Jangan malas. Tuhan sediakan semua. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar warik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara. Ya, jangan malas, ambil. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya masuk, maju, menduduki negeri, warisan, Kanaan yang Tuhan sediakan buat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan firman Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Ya, dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Holy Communion. Yang tersedia. Bayangin, tersedia tubuh Kristus, persekutuan dengan tubuh Kristus, ya, darah Kristus, persekutuan dengan darah Kristus, warisan. Apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri Tuhan, dimanapun sudah berada, dimanapun sudah terima sendiri Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati bukan dosa. Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian adalah kehidupan buat kita. Zoe. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Tadi keuntungan. Hari lepas hari kita dilimpahi keuntungan dari Tuhan. Ya. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah, diberi kekuatan untuk mereka kekayaan. Tubuh Kristus ditikam supaya dosa kita dihapus, dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilur kita sudah sembuh,
dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Ya, supaya kita bisa bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Ya, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Nggak akan mengalami pikun, Alzheimer, lupa, nggak ada. Penuaan, nggak ada. Kita makan daging Kristus, makanan kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik oleh sebatar dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Daging Kristus, tulang Kristus. Ya, selalu saya katakan buat saya ya, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, alat pencernaan, reproduksi, semuanya, tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, semua yang punya kandungan Kristus, semua tersedia. Dan sudah makan incaran perjanjian baru yang dimeteraikan darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Sudah dosa kita diampuni, kita dibenarkan sebenarnya. Kita kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan tidak mungkin input, tidak mungkin memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Jadi air terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Kita mewarisi kanan tanah yang mengalir susu dan madu, artinya berlimpah-limpah, mewah, saudara. Banyak kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya tidak kita bangun, tidak kita isi, tapi kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Berarti keuangan kan? Air, kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus tuh. Ya, harta karun, kemakmuran. Di dalam kita ini dalam tanah liat, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada yang miskin. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Marisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan aksur, karisma, karena roh. Adalah semua warisan saudara, duduki, ambil, nikmati. Jangan biarkan musuh yang ambil. Saudara yang kasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur pada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur.